Ding ding ding. 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 Halo, Herdi di sini. Buat kalian para pengguna iPhone, berapapun itu serinya, kali ini saya akan membagikan beberapa tips tentang hal-hal apa saja yang tidak perlu kalian lakukan pada iPhone kalian. Penasaran? Tonton terus sampai habis ya. iPhone merupakan ponsel cerdas yang dirancang dan dipasarkan oleh perusahaan Apple. Tepat pada tanggal 9 Januari 2007, Steve Jobs memperkenalkan iPhone generasi pertama yaitu iPhone 3 dalam ajang tahunan Macworld Expo. Menurut Tim Cook, CEO Apple, hingga Januari 2021 tercatat sebesar 1,65 miliar unit iPhone aktif di seluruh dunia. Angka tersebut melonjak tajam jika dibandingkan dengan 2 tahun yang lalu, yaitu pada Januari 2019 yang hanya sebesar 900 juta unit iPhone aktif di seluruh dunia. Karena semakin banyaknya pengguna iPhone di dunia, khususnya di Indonesia, kalian harus tahu nih hal-hal apa saja yang tidak perlu kalian lakukan pada device iPhone kalian. Terutama bagi kalian yang baru hijrah dari pengguna Android ke iOS. Hal ini sangat penting untuk kalian perhatikan, karena kegiatan ini sangat lumrah kita lakukan pada device Android. Namun, itu tidak berlaku ya untuk iPhone. Oke, hal pertama yang tidak perlu kalian lakukan pada iPhone adalah menutup multi-apps atau background apps secara bersamaan. Ketika kalian membuka banyak aplikasi dan menutup semua aplikasi secara bersamaan pada background apps, dan itu kalian lakukan secara terus-menerus, itu sama sekali tidak diperlukan. Kenapa? Karena hal itu akan mengurangi atau memperlambat kinerja iPhone kalian. Pembacaan alokasi RAM kalian pun akan menjadi tidak akurat lagi. Jadi, hal itu tidak perlu kalian lakukan ya teman-teman, karena iOS sudah sangat pintar membagi-bagi penggunaan RAM di setiap aplikasinya. Mana yang lebih penting dan mana yang tidak penting. Dan aplikasi yang dinilai tidak penting akan secara otomatis ditutup atau di-shutdown oleh sistem. Sebagai contoh, misalnya kita buka aplikasi Instagram dan tanpa kalian close pada multiple apps-nya. Lalu, kalian buka kembali aplikasinya dan kalian lihat tidak ada loading sama sekali. Kenapa bisa lebih cepat? Ini karena iOS sudah membagikan alokasi RAM-nya untuk aplikasi yang sedang running in background. Jadi, semua aplikasi yang kalian buka tanpa close pada multiple apps bisa dikatakan ready to use. Lain hal kalau kalian close aplikasi Instagram-nya, lalu kalian buka kembali, pasti ada loading delay, loading jaringan, ataupun loading aplikasinya. Dan ini berlaku untuk semua jenis aplikasi ya teman-teman. Jadi, kalau mau iPhone kalian lebih cepat dan lebih ringan, kalian tidak perlu melakukan close pada multiple apps, biarkan aplikasi tersebut tetap berada di running in background. Lalu, apakah kalau banyak aplikasi yang kita buka pada running in background atau multiple apps itu berpengaruh pada penggunaan RAM itu sendiri? Jawabannya adalah tidak. Disinilah peranan iOS dan chipset sangatlah penting. Misal nih, RAM kalian cuma tersisa sekitar 10 MB dan kalian akan membuka satu aplikasi lagi yang lumayan besar seperti main games yang membutuhkan sekitar 100 MB untuk RAM-nya. Dan disinilah peranan penting iOS. Dia akan menghentikan secara otomatis aplikasi yang masih running in background pada device iPhone kalian yang dinilai sudah cukup lama tidak kalian gunakan, untuk memindahkan alokasi RAM ke aplikasi game yang baru kalian buka tadi. Walaupun posisi aplikasi masih pada background,
tetapi iOS sudah menghentikan penggunaan aplikasi tersebut. Dapat kalian cek saat mengakses aplikasi kembali, tampak akan loading walaupun diakses melalui background apps. Inilah peranan iOS dan chipset yang sudah sangat pintar mengalokasikan RAM iPhone kalian. Sehingga walaupun banyak aplikasi yang kita buka, mau itu aplikasi berat sekalipun, device iPhone kalian tidak akan ngebug tanpa harus merefresh RAM terus-menerus. Jadi, apakah semua aplikasi yang sudah kita buka dibiarkan aja terus-menerus di background? Ya tidak juga sih. Menurut saya sebaiknya kalian meng-close semua aplikasi pada background apps ketika pada saat kalian tidak menggunakan lagi device iPhone kalian dalam waktu yang lama. Seperti pada saat kalian mau tidur. Lalu bagaimana dengan konsumsi baterainya? Pasti akan lebih boros kalau kita membiarkan banyak aplikasi yang terbuka pada background apps. Dan itu juga salah. Karena untuk konsumsi baterainya bisa dibilang lebih irit jika kalian membiarkan aplikasinya tetap berada pada running in background. Seperti yang tadi saya jelaskan, pada saat kalian close aplikasinya dan kalian membukanya kembali, maka akan membuat alokasi RAM tersedot ulang kembali. Dan secara otomatis akan membutuhkan daya baterai yang lebih besar untuk menjalankan aplikasi-aplikasi yang kalian buka. Dan apabila ini kalian lakukan secara terus-menerus, akan membuat baterai kalian akan cepat habis. Dan yang kedua, hal yang tidak perlu kalian lakukan pada iPhone adalah charging pada kondisi iPhone kalian mati atau shutdown. Ada sebuah pertanyaan, apakah boleh charging pada saat keadaan iPhone-nya mati atau shutdown? Jadi kalian melakukan charging lalu kalian matikan iPhone-nya dengan tujuan supaya pengisian daya lebih cepat. Memang benar, saat charging dalam keadaan device mati total, pengisian baterai akan lebih cepat. Namun, saya rasa itu tidak perlu kalian lakukan. Kalau memang kalian mau nge-charge iPhone kalian lebih cepat, caranya simple banget nih. Pada saat nge-charge, kalian tinggal masuk aja ke mode pesawat. Terus kalian atur brightness agar lebih redup. Dan kalian juga bisa aktifin low power mode pada device iPhone kalian. Ini akan lebih membantu pengisian baterai kalian lebih cepat. Dan saran saya, hindari nge-charge baterai kalian di bawah 20% atau mau lowbat, dan stop sebelum 90%. Jangan biarkan lanjut sampai 100%, karena ini akan mempercepat penurunan pada baterai life iPhone kalian. Memang sih, jika daya baterai dari 100% ke 20% untuk penggunaan daily lebih lama dibandingkan dari 90% ke 20%. Namun, kalian lebih pilih mana? Apakah memilih buat penggunaan daily lebih lama, tapi baterai life iPhone kalian akan lebih cepat menurun? Atau sebaliknya, penggunaan daily-nya tidak terlalu lama, tapi baterai life kalian bisa dipakai untuk jauh lebih lama lagi. Nah teman-teman, itu tadi beberapa hal tentang apa saja yang tidak perlu kalian lakukan saat menggunakan iPhone. Namun ini adalah pendapat dan pengalaman pribadi saya ya. Kalian boleh setuju ataupun tidak, itu adalah hak teman-teman. Jika teman-teman punya pengalaman atau tips yang berbeda, kita diskusi di kolom komentar ya. Oke, sekian dulu video kali ini ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe. Yang sudah subscribe, jangan lupa klik lonceng notifikasinya ya, biar selalu update perkembangan video channel saya. Sampai berjumpa di video berikutnya. Bye.